Perkenalkan, nama saya Lailatul Kartina dari kelas 11 Sosial 4. Ingin menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Padvinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah menjadi nama Nederlands-Indische Padvinders Vereniging atau NIPS pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara membentuk organisasi kepaduan pertama Indonesia dengan Japanese Padvinders Organisation atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada itu, antaranya Hizbul Wathan HM pada 1918, JJP atau Jongjapa Padvinderizzi pada 1923, National Padvinders atau NP, National Inderse atau Padvinderizzi atau NATIVI, Pendie Pemuda Sumatera atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Padvinderizzi Organisatie pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepaduan National Padvinderizzi Organisme atau NPO dan Jong Indonesian Padvinder Organisation atau JPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka memiliki Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, Ki Hajar Agus Halim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia pada 23 Mei 1928. Muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Padu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIVI atau PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepaduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepaduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya beberapa federasi, kelemahan dari bentuk Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada 1960, pemerintah MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia sebagai tindak lanjutan upaya tersebut. Pada 19 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prajindo, Dr. Aziz Saleh serta Ahmad Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ketua Kawarnas Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno pada 14 Agustus 1961. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkan lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai permulaan tahun kerja pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan.
seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari sejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketahui oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan Panji-Panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang saat ini masih diperingati. Terima kasih.